Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rahayu Mayangsari, Eskom Emkom. Dan untuk kesempatan kali ini saya akan membahas tentang manajemen proyek perangkat lunak. Nah, apa itu manajemen proyek? Ya, manajemen proyek mengacu pada penerapan pengetahuan, keterampilan, peralatan, dan teknik untuk mencapai target tertentu dengan anggaran dan waktu yang telah ditentukan. Nah, inilah yang dimaksud dengan manajemen proyek. Yang mana manajemen proyek ini mencakup tentang aktivitas perencanaan pekerjaannya seperti apa, ya, memperkirakan risiko, memperkirakan sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, pengorganisasian pekerjaan, mengelola sumber daya dan materialnya, menetapkan tugas, kegiatan mengarahkan dan mengendalikan proyek, serta melaporkan kemajuan dan menganalisis hasilnya. Nah, itulah yang dimaksud dengan manajemen proyek. Nah, apa tujuan dari manajemen proyek perangkat lunak ini? Yang pertama yaitu untuk memenuhi persyaratan pengguna, ya, yang akan memakai proyeknya nanti, gitu, yang akan memakai perangkat lunaknya nanti. Nah, kembangkan proyek sesuai dengan kebutuhan pengguna setelah memahaminya. Yang kedua, memenuhi tenggat waktu yang terjadwal, ya, sesuai dengan apa yang sudah direncanakan di awal, gitu. Nah, yang ketiga yaitu kesesuaian anggaran. Kelola keseluruhan biaya proyek sehingga proyek berada dalam anggaran yang sudah dialokasikan. Berapa rencana awalnya, berapa biaya yang diperlukan, semuanya sudah dirincikan di awal. Itulah yang guna dari manajemen proyek tadi. Yang keempat yaitu untuk menghasilkan kualitas yang diinginkan. Nah, kualitas dapat dicapai melalui proses yang akurat dan kinerja positif keseluruhan proyek. Nah, itu tujuan dari manajemen proyek perangkat lunak. Nah, proyek perangkat lunak ini merupakan prosedur lengkap, ya, untuk pengembangan dari perangkat lunak. Nah, ada 3 kendala yang ada dalam proyek perangkat lunak. Yang pertama yaitu biaya atau anggaran, yang kedua jadwal, yang ketiga yaitu mutunya, gitu ya. Jadi ada 3 yang menjadi kendala dalam manajemen proyek perangkat lunak. Nah, kemana sih arah fokus dari manajemen perangkat lunak ini? Yang pertama yaitu people-nya atau manusianya, orangnya, gitu ya. Yaitu adalah yang terpenting, ya, dalam keberhasilan suatu proyek. Harus dikelola untuk melakukan kerja secara efektif. Kalau nggak ada people-nya, nggak ada manusianya, siapa yang akan mengelola, gitu. Yang kedua, produk, yaitu perangkat lunak yang dihasilkan. Yang ketiga, yaitu proses. Nah, proses merupakan aktivitas kerangka kerja, ya, dalam pengembangan perangkat lunak. Yang keempat, proyek itu sendiri. Nah, proses yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu produk. Nah, untuk people-nya atau manusianya tadi terdiri dari yang pertama yaitu stakeholder-nya, adalah orang yang terlibat dan dalam kegiatan proyek, termasuk sponsor proyek, tim proyek, ya, staf pendukung, pengguna dan pemasok. Itu termasuk ke stakeholder-nya. Yang kedua yaitu pemimpin dari timnya. Jadi dalam suatu proyek harus ada yang namanya pemimpin. Nah,
Pemimpin itu harus mempunyai keterampilan yang pertama yaitu mampu memotivasi, dapat juga berorganisasi gitu ya. Nah, mampu mendorong keluarnya ide-ide baru, mampu menganalisis masalah teknis ya. Nah, dan mampu juga untuk menyelesaikan masalah. Nah, namanya aja sudah pemimpin, berarti dia yang dituakan mampu menjadi manajer, mampu menghargai kerja dari bawahannya, dari timnya. Nah, yang terakhir yaitu mampu mengenali. Nah, tahu itu arahnya kemana, tahu sifat dari timnya itu seperti apa gitu. Nah, itu adalah skill yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Oke, masuk ke people bagian ketiga, yaitu tim dari perangkat lunak. Nah, faktor yang harus dipertimbangkan pada saat merencanakan struktur dari tim perangkat lunak ini, yang pertama yaitu kesulitan masalah yang harus dipecahkan. Jadi jikalau ada masalah itu harus diselesaikan dalam timnya. Jangan nanti ada masalah, ada kendala, dibiarkan saja tanpa ada penyelesaian. Nah, selanjutnya ukuran program yang dihasilkan. Jadi kita harus tahu nih perangkat lunak yang mau kita bikin ini ukurannya mau berapa gitu, ruang lingkupnya berapa, siapa gitu. Nah, waktu di mana tim akan mengerjakan bersama-sama. Yang selanjutnya masalah yang dapat dimodularisasi. Nah, kepastian tanggal pengiriman ya, kalau udah selesai softwarenya atau perangkat lunak yang dibuat, nah kapan akan bisa untuk dilakukan testingnya. Nah, selanjutnya komunikasi dalam tim. Jadi dalam tim ini kita namanya saja sudah tim, jadi harus saling bekerja sama antara satu dengan yang lainnya, antara analisis dengan IT gitu ya. Jadi harus bekerja sama satu sama lain. Oke, lanjut ke fokus yang kedua yaitu produk. Nah, yang pertama cakupan dari perangkat lunak itu sendiri ya, konteksnya gimana, sasaran informasinya bagaimana, fungsi dan kinerja. Selanjutnya dekomposisi masalah ya. Nah, yang ketiga yaitu proses. Nah, tim dari proyek harus dapat memutuskan model proses yang sesuai untuk yang pertama pelanggan dan orang yang akan melakukan dari pekerjaan itu, yang kedua karakteristik produk, yang ketiga lingkungan proyek. Nah, setelah itu baru masuk ke proyeknya sendiri. Nah, memerlukan yang pertama koordinasi dengan SDM-nya, dengan tekniknya, perlengkapan dan peralatan ya, administrasinya, keuangan. Jadi proyek ini memerlukan SDM-nya, memerlukan sumber daya manusianya, memerlukan tekniknya, teknik apa yang mau dipakai, perlengkapan atau peralatannya gitu ya. Tambah lagi dengan administratifnya dan yang paling penting yaitu keuangannya. Oke, kita lanjut ke aktivitas dari manajemen perangkat lunak ya, manajemen proyek perangkat lunak. Nah, apa aja sih aktivitas yang dilakukan gitu ya? Yang pertama yaitu perencanaan proyek ya. Yang kedua menentukan ruang lingkup produk perangkat lunak. Yang ketiga menyusun perkiraan biaya. Yang keempat penjadwalan tugas dan kegiatan dan manajemen sumber daya. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas dulu tentang perencanaan proyek, di mana perencanaan proyek melibatkan serangkaian kegiatan yang saling terkait ya, diikuti secara teratur untuk mengimplementasikan persyaratan pengguna dalam perangkat lunak dan termasuk deskripsi dari serangkaian kegiatan, perencanaan proyek dan individu yang bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan. Nah, proses perencanaan proyek ini juga terdiri dari beberapa kegiatan untuk melaksanakan proyek secara sistematis.
Nah, inilah kegiatan dari atau aktivitas dari perencanaan proyek. Yang pertama inisiasi, planning, execution, monitoring ya. Nah, ini adalah aktivitas perencanaan proyek. Nah, selanjutnya masuk ke yang kedua, yaitu menentukan ruang lingkup. Nah, manajemen terhadap lingkup ini, ya, ruang lingkup ini sangat penting karena menciptakan batasan-batasan proyek dengan mendefinisikan secara jelas apa yang akan dilakukan dalam proyek dan apa yang tidak akan gitu ya, apa yang akan dilakukan dan apa yang tidak akan dilakukan gitu. Membuat proyek mengandung tugas-tugas ya terbatas dan terukur, jadi jelas gitu, yang dapat didokumentasikan nantinya dengan mudah dan pada akhirnya nanti menghindari biaya dan waktu yang berlebihan. Nah, apa aja sih ruang lingkup proyek ini? Nah, ruang lingkupnya yang pertama yaitu mendefinisikan ruang lingkup, yang kedua, menentukan verifikasi dan kontrol. Yang ketiga, membagi kegiatan menjadi kegiatan yang lebih kecil agar mudah mengelolanya. Yang keempat, memverifikasi ruang lingkup. Yang kelima, mengendalikan ruang lingkup apabila mengalami perubahan. Oke, lanjut ke yang ketiga, yaitu estimasi proyek. Dengan adanya estimasi yang benar, ya, jadi pimpinan dapat mengelola dan mengendalikan proyek dengan lebih efisien dan efektif. Nah, estimasi itu meliputi beberapa hal. Yang pertama yaitu estimasi ukuran perangkat lunak, di mana dapat diperkirakan baik dalam hal kilo line of code ya, atau dengan menghitung jumlah fungsi dalam perangkat lunak dan bergantung kepada baris code-nya ya, aktivitas pengkodeannya, dan jumlah fungsi bervariasi sesuai dengan kebutuhan pengguna atau perangkat lunaknya. Nah, yang kedua yaitu estimasi usaha, di mana pimpinan tim atau manajernya memperkirakan usahanya dalam hal kebutuhan personil dan jam kerja yang diperlukan untuk menghasilkan perangkat lunak. Nah, yang ketiga yaitu estimasi waktu ya. Setelah ukuran dan usaha sudah diperkirakan, selanjutnya waktu yang diperlukan untuk menghasilkan perangkat lunak juga harus kita perkirakan. Selanjutnya estimasi biaya ya. Nah, poin ini mungkin dianggap sangat sulit ya karena tergantung pada lebih banyaknya elemen daripada yang sebelumnya gitu ya. Untuk memperkirakan biaya proyek juga perlu beberapa pertimbangan. Yang pertama yaitu ukuran dari perangkat lunaknya, kualitas dari perangkat lunaknya, tenaga ahli yang spesifiknya seperti apa gitu ya, perjalanan yang dilakukan untuk survei ya. Nah, itu kan perlu biaya, selanjutnya komunikasi, bahkan pelatihan dan bantuan teknis. Itu semua membutuhkan biaya. Oke. Nah, lanjut ke tool yang digunakan untuk manajemen proyek perangkat lunak. Yang pertama, dia ada dua ya. Yang pertama itu Giant Chart, di mana Giant Chart ini adalah sejenis grafik ya. Grafik batang yang digunakan untuk menunjukkan aktivitas pada proyek serta jadwal dan waktu pelaksanaannya. Nah, yang kedua yaitu PERT ya, Project Evaluation dan Review Technique. Nah, atau yang dikenal juga dengan CPM. Jadi CPM ini adalah metode perencanaan alur proyek ya yang menggunakan perkiraan waktu tetap untuk setiap kegiatannya, dan PER ini adalah suatu model jaringan yang mampu memetakan waktu penyelesaian kegiatan yang acak.
Nah, oke, jadi itulah alat yang digunakan untuk manajemen proyek perangkat lunak. Ada dua, yang pertama Gantt chart, yang kedua PERT ya. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Nah, kembali lagi atau jumpa lagi di video saya berikutnya. Terima kasih. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.